Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih teman-teman yang ada rencana buka usaha toko bakery? Atau sudah punya, tapi transaksinya masih belum tercatat dengan rapi. Stok roti dan bahan-bahan sering gak cocok. Dan tekad penjualan harian bikin pusing kepala. Stop cara lama. Pakai cara baru yang akan membuat bisnis teman-teman jadi rapi, modern, dan mudah dikontrol. Bersama saya Wisnu Arif, di video kali ini kita akan kupas tuntas solusi dari aplikasi kasir iPos 5 untuk usaha toko bakery. Trigonal Tutorial. Untuk langkah pertamanya di sini saya akan membuatkan satuannya dulu ya. Satuannya dulu yaitu gram, kilogram, dan butir. Di sini kita akan coba buatkan dari menu master data, lalu kita ke menu satuan. Nah, di sini untuk gram itu sudah ada ya. Selanjutnya saya akan coba buat baru kilogram yang belum ada. Kalau sudah saya simpan. Untuk referensi boleh kosongkan aja nggak masalah ya. Selanjutnya kita klik baru lagi untuk butir. Butir ini untuk satuan telur ya. Butir. Kita coba simpan. Nah, untuk langkah pertamanya sudah kita membuat satuan. Langkah keduanya kita akan coba input item bahan-bahannya seperti coklat, garam, gula, lalu coklat bubuk, dan tepung terigu. Ini hanya contoh saja. Nah, untuk membuat bahan-bahannya kita akan coba membuat di menu master data daftar item. Di sini kita bisa klik item baru aja. Nah, ini kita bisa pilih tipe itemnya adalah barang, langsung ke bagian kode item dan nama item. Kode item dan nama item ini boleh diisikan dengan gabungan dari angka dan huruf ya. Kalau memang teman-teman isi dengan gabungan angka dan huruf bisa aja. Ini sebagai contoh, saya akan coba membuat bahan yang pertama. Bahan yang pertama itu adalah tepung terigu. Nah, tepung. Jadi di sini saya samakan aja nih kode item dengan nama itemnya. Ini boleh juga ya kalau mau disamakan, nggak masalah juga. Tepung terigu. Lalu untuk jenis kita isikan saja di sini makanan. Untuk merek dan rak boleh kosongkan, tidak harus diisikan ya. Lalu selanjutnya di sini keterangan HPP sistemnya. Kalau HPP sistem ini pada bahan ketika ada kenaikan HPP, kita bisa tentukan nih apakah kenaikan itu menggunakan FIFO atau LIFO. FIFO itu akan mengambil harga barang lama dulu sampai stoknya habis. Ketika stoknya habis dan ada kenaikan HPP, maka akan menggunakan HPP yang baru. Kalau LIFO itu kebalikannya ya. Di sini saya menggunakan FIFO aja. Untuk keterangan status jual dan lain-lain, kita bisa skip aja ya, langsung ke bagian satuan dan harga jual. Nah, untuk satuan harga jualnya kita pilih langsung ke menu berdasarkan satuan. Nah, ini ya, di sini kita bisa langsung pilih gram untuk satuan dasarnya. Dan untuk satuan yang kedua kita pilihnya adalah kilogram. Untuk 1 kilogram itu konversinya berapa? Jadi konversinya adalah isi dari satuan kilo ini ya. Contohnya 1 kilo itu ada 1000 gram. Nah, di sini kita bisa isi saja 1000. Nah, untuk menentukan harga pokok dari satuan gramnya, di sini kita bisa menggunakan hitung harga pokok dasar aja. Tapi kita isi dulu satuan yang paling besarnya, yaitu satuan kilo. Contoh, untuk tepung terigu itu dikenakan harga 25.000 untuk 1 kilonya. Nah, di sini kita bisa pakai hitung harga pokok dasarnya aja. Hitungkan langsung dari program. Nah, di sini sudah ketemu ya untuk harga dari 1 gramnya berapa, yaitu 25 perak gitu. Nah, kalau sudah bisa langsung saja disimpan. Kita mau input item bahan-bahan lagi ya. Kalau memang mau diinput kembali dengan beberapa item yang sama dan kita hanya ubah kode item dan nama item aja, bisa klik input item baru, copy dari data sebelumnya. Nah, ini saya ubah aja langsung ya. Kita tambahkan lagi bahan yang kedua, yaitu bahan coklat. Nah, selanjutnya untuk jenis dan lain-lain itu bisa samakan saja dengan bahan yang pertama ya. Yang dibedakan hanya di bagian satuan harga jual. Kalau untuk satuan gram HPP-nya itu dan satuan kilo dari coklat berbeda. Biasanya lebih mahal ya. Kalau untuk coklat saya akan isi 35.000 aja. Lalu saya hitung harga pokok dasarnya dari program secara langsung. Akan diketemukan angka gramnya itu 35 perak dan kita simpan. Nah, lagi ya, saya buat lagi bahan-bahannya, teman-teman tentukan ya bahan-bahan apa saja yang harus digunakan ketika kita ingin membuat kue. Selanjutnya di sini saya akan contohkan bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga itu adalah garam. Garam, oke. Selanjutnya kesatuan harga jual. Di sini untuk garam saya ganti aja harganya 20.000 contohnya untuk per kilonya. Lalu saya hitung harga pokok dasarnya, lalu simpan. Terus selanjutnya kita akan menambahkan bahan lainnya. Bahan keempat itu adalah gula pasir. Gula pasir. Langsung ke bagian satuan dan harga jual. Sini untuk gula pasir saya berikan harga 25.000 per kilo. Kita hitung satuan dasar lagi. Yes, dan kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat item bahan yang kelima, yaitu telur. Untuk telur di sini kita pilih satuannya adalah
butir. Nah, ini yang tadi kita buat BTR. Lalu satuan keduanya adalah kilogram. Jadi kalau telur berbeda dengan bahan-bahan lainnya ya. Kalau telur itu 1 kilonya ada berapa butir? Misalnya ada 20 butir. 1 kilo telur itu dikenakan harga berapa untuk telur ya? Contohnya misalkan 30.000. Nah, ini ya. Lalu saya hitung harga pokok dasarnya. Jadi 1 butir telur itu dikenakan harga 1.500. Kita bisa langsung simpan. Nah, kalau sudah selesai input bahan-bahannya, kita selesai input data item. Oke, di sini saya sudah inputkan bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan coba isikan dulu data suppliernya ya dari menu master data. Di sini ada keterangan data supplier. Kita bisa tambah dulu data suppliernya. Contoh misalkan supplier. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah kita membuat data supplier, kita bisa masuk ke bagian menu pembelian, daftar pembelian, kita bisa klik tambah. Nah, ini kita masukkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya tadi seperti coklat bubuk, kita isikan yang kilogram, karena biasanya kalau pembelian ke supplier kan itu pasti belinya yang satuan terbesarnya. Kalau memang itemnya adalah multi satuan. Selanjutnya itu gula pasir, lalu ada tepung terigu, lalu ada garam, lalu ada telur. Oke, untuk bahan-bahannya sudah saya isikan ya. Kita bisa sesuaikan saja dengan kuantitinya. Misalkan kita beli kepada supplier A itu, masing-masing bahannya saya isikan 5 kilo. Lalu di sini saya isikan saja suppliernya dan kita tentukan nih pembayarannya menggunakan apa. Kalau di sini posisinya tunai, maka akan mengurangi kas kita. Contoh kita menggunakan tunai, otomatis akun di sini menggunakan akun defaultnya kas kecil. Nah, nantinya barang kita bertambah dan uang kita yang berkurang. Kalau teman-teman ingin mengecek akunnya, bisa di bagian ini ya, pensil. Nah, di sini menggunakan akun apa nih? Misalkan dari kas kecil, berarti kas kecil yang berkurang. Kalau kita ubah ke bank, maka otomatis bank-bank kita yang akan berkurang untuk transaksi pembelian ini, gitu ya. Selanjutnya kita klik simpan. Kalau sudah kita pembelian, otomatis stoknya akan bertambah di bagian menu master data, daftar item. Nah, daftar item. Oke, di sini selanjutnya saya akan menambahkan bahan satu lagi ya, yaitu box kemasan. Nah, box kemasan kita buat item baru sebagai bahan ya, box kemasan. Saya samakan saja nama dengan kode item, tapi pilihnya adalah alat saja di bagian jenis. Selanjutnya ke bagian satuan dan harga jual. Nah, di sini selanjutnya kita pilih satuan dasar yaitu piece ya. Misalkan satu box itu dikenakan harga HPP-nya 1000. Nah, kita tidak menjualkan box ini ya, kemasan, hanya untuk membeli saja kepada supplier. Kalau memang teman-teman ada satuan lebihnya atau multi satuan seperti box, itu bisa diisikan saja di bagian berdasarkan satuan ya, seperti yang saya input di item bahan-bahan sebelumnya. Tapi di sini saya contohkan satuan piece saja. Nah, untuk bahan-bahannya sudah lengkap ya. Di sini ada coklat bubuk, gula pasir, garam, tepung terigu, telur, dan box kemasan. Selanjutnya saya akan mengisikan stoknya. Stoknya di bagian menu pembelian, daftar pembelian. Kita bisa klik tambah saja. Nah, ini kita bisa langsung klik bagian kode item untuk mengisikan stok dari bahan-bahannya, yaitu coklat bubuk. Kita pilih satuan yang paling besar ya, yaitu kilogram. Selanjutnya tepung terigu. Selanjutnya gula pasir. Selanjutnya garam. Selanjutnya telur. Satu lagi box kemasan. Oke, di sini saya akan coba ubah kuantitinya. Masing-masing bahannya saya beli 5 kilo dan membeli 100 piece dari box kemasan. Kalau sudah, kita isikan suppliernya dan kita bisa proses pembayarannya. Nah, di sini otomatis akan masuk ke bagian pembayaran kredit gitu ya, kalau kita tidak ubah. Kalau memang pembayarannya dengan kredit atau hutang dulu ke supplier, maka kita langsung tentukan saja jatuh temponya. Tapi kalau memang kita mau ubah, bisa kita ubah langsung aja di bagian sini ya, sesuai dengan nilai dari transaksi yang kita lakukan. Di sini kita tentukan 775. Nah, untuk pembayaran tunai kita bisa arahkan ke bagian akun apa. Kalau akun defaultnya menggunakan kas kecil. Kas kecil ini yang nantinya akan berkurang ketika kita melakukan transaksi pembelian. Kalau nanti teman-teman ingin mengubah akun, bisa saja diubah nih menggunakan apa, yaitu akunnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita bisa klik OK aja. Selanjutnya kita simpan.
Kalau sudah berhasil simpan transaksi pembelian, selanjutnya kita akan masuk ke menu master data, daftar item untuk mengecek stoknya. Oke, di sini untuk langkah yang keduanya, saya sudah mengisikan stok dari bahan-bahannya. Selanjutnya kita akan membuat item rakitannya atau kuenya. Video ini saya akan mencontohkan membuat kue brownies coklat. Nah, kita bisa langsung masuk ke bagian langkah yang ketiga, kita buat item baru. Lalu di sini kita ubah saja tipe itemnya menjadi rakitan. Ini diisi seperti biasa ya. Brownies sesuai dengan nama item yang kita buat. Kue bro. Selanjutnya untuk jenisnya kita bisa pilih makanan. Untuk merek dan rak saya kosongkan aja. Lanjut ke bagian rakitan. Nah, ini bedanya ya, kalau item rakitan di sini ada menu rakitan dan kita akan input bahan-bahannya. Dari pembuatan kue brownies ini membutuhkan apa saja. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu kita pilih yang gram. Selanjutnya ada coklat bubuk. Coklat yang gram. Selanjutnya ada telur. Mohon maaf, di sini saya pilih satuan yang butir ya untuk telur. Selanjutnya ada garam. Kita pilih satuan yang garam. Selanjutnya ada gula pasir dan kemasan ya. Nah, ini saya beli ke box. Oke, di sini untuk bahan-bahannya saya sudah input itemnya dan kita akan sesuaikan kuantitinya. Dari pembuatan kue brownies membutuhkan berapa tepung terigu. Saya contoh di sini dari pembuatan kue brownies coklat membutuhkan 60 gram tepung terigu. Kita bisa isi aja seperti ini. 60 gram. Selanjutnya untuk coklat kita akan ganti ke bagian 40 gram. Nah, untuk telur membutuhkan 3 butir telur. Lalu untuk garam 100 gram garam, lalu untuk gula pasir membutuhkan 50 gram. Nah, untuk jumlah ini disesuaikan dengan pembuatan kue teman-teman ya. Kalau di sini saya mencontohkan untuk pembuatan kue brownies membutuhkan jumlah sesuai seperti ini saya contohkan. Nah, selanjutnya ada keterangan subtotal. Subtotal ini yang nantinya akan kita bisa tahu nih berapa HPP yang keluar atau harga pokok dari bahan-bahan yang kita inputkan dengan kuantiti yang sesuai. Nah, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, ke bagian satuan dan harga jual. Kita bisa pilih satuannya terlebih dahulu. Saya akan memilihkan satuan piece. Selanjutnya kita akan atur ke harga jualnya berapa. Misalnya pembuatan dari kue brownies itu kita tentukan harga jualnya 25.000 sebagai contoh aja ya. Kalau sudah, kita langsung saja simpan. Input data item baru. Nah, di sini kita sudah inputkan tipe item rakitan dengan nama item kue brownies coklat. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu ketika kita ingin membuat kue, maka kita harus proses dulu. Prosesnya di menu perakitan, kita bisa langsung pilih daftar proses perakitan. Nah, di bagian ini kita bisa klik tambah aja, lalu kita bisa carikan nama item tadi, kue brownies coklat. Nah, kita bisa pilih pelanggannya pelanggan umum ya. Misalnya tidak ada yang pesan nih untuk pelanggan umum yang kita tidak kenal, bisa dipilih aja pelanggannya pelanggan umum. Nah, ini sekitar informasi aja. Kalau memang bahan-bahannya teman-teman ingin ganti, sebenarnya bisa langsung dilakukan dari daftar proses perakitan. Kalau mau ganti bahan-bahannya, bisa diklik data rakitan. Contoh, misalnya coklat merek A itu sudah habis dan kita ingin ganti dengan coklat merek B. Nah, di bagian rakitan kita bisa langsung ubah saja di bagian ini. Kita hapus detail dan kita input lagi item di bawah sini. Gitu. Itu kalau memang mau merubah bahan-bahan yang sebelumnya kita sudah buat gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan nih berapa kue brownies coklat yang kita ingin buatkan. Kalau misalnya kita buatnya 2 atau 3, kita tentukan dari jumlah ini ya. Contoh kita akan membuat 2 yang kita simpan. Nah, selanjutnya di bagian daftar proses perakitan itu sudah mengurangi stok dari bahan-bahannya. Berarti kita sudah ambil bahan-bahannya dan kita proses. Kalau kita cek di bagian menu master data, daftar item, nah stoknya sudah berkurang nih. Ini saya coba cek salah satu dari item ya di bagian kartu stok untuk detailnya. Nah, di sini ada keterangan PRK, berarti perakitan sebanyak 120 gram ini ya. Hitungannya adalah satuan dasar ini. Nah, selanjutnya di sini bahan-bahannya sudah berkurang, tapi di bagian kue brownies coklat belum bertambah stoknya. Dari bagian proses perakitan, tadi kan kita hanya baru proses aja ya, belum proses jadi. Ketika nanti kue sudah jadi, kita harus input lagi di bagian daftar proses jadi. Nah, kita bisa klik tambah, kita bisa pilih nama pelanggannya dulu dan kita ke menu perakitan ini. Kita panggil nih proses yang tadi kita sudah buat di daftar proses perakitan. Kita klik 2 kali aja.
Nah, ini ada keterangan jumlah perakitan dan ada keterangan jumlah selesai. Kalau di hari itu kita hanya selesai 2 untuk pembuatan kuenya, maka di sini kita ubah saja untuk jumlah proses selesainya. Tapi kalau memang selesai semua, kita bisa langsung disesuaikan dengan jumlah perakitan ini dan simpan. Oke, kalau sudah kita sampai proses jadi, maka otomatis di bagian kue brownies akan bertambah stoknya dan sudah bisa dijualkan. Nah, ini ada keterangan kue brownies coklat dan stoknya sudah bertambah menjadi 3 untuk siap kita jualkan nih. Nah, dengan harga Rp25.000. Nah, selanjutnya kita ke menu penjualan, lalu kita bisa pilih menu nih antara daftar penjualan dan daftar penjualan kasir. Bedanya apa sih daftar penjualan dan daftar penjualan kasir? Sebenarnya ini sama-sama untuk melakukan transaksi ya. Bedanya hanya di hasil cetaknya aja. Kalau daftar penjualan itu mencetak dengan printer besar. Kalau untuk daftar penjualan kasir mencetak dengan printer thermal atau stroke ya. Nah, saya contohkan dulu. Untuk yang pertama, saya akan mencoba contoh di bagian daftar penjualan kasir. Kita klik tambah. Kita panggil nama item tadi ya, kue brownies coklat. Nah, ini misalkan jumlahnya ada yang membeli 3 secara langsung. Nah, ini dengan harga 25, totalnya adalah 75.000. Kalau kita mau bayar, bisa langsung aja diklik bayar atau diklik N pada keyboard dari PC teman-teman. Ini ada keterangan tunai, kredit, kartu debit, kartu kredit, dan money. Kita sesuaikan aja pembayarannya menggunakan apa. Kalau di sini kita arahkan ke pembayaran tunai, maka akunnya akan masuk ke bagian akun kas kecil untuk akun defaultnya gitu ya. Nanti kas kecil kita akan bertambah kalau kita lakukan transaksi penjualan gitu ya. Misalnya pembayaran 100.000, otomatis kita akan kembalikan 25.000 kepada customer dan 75.000 itu akan masuk ke pendapatan jual kita atau omset kita. Kita bisa lakukan simpan dan cetak ya kalau kita sudah terhubung dengan printer. Tapi di sini saya akan contohkan, saya bisa langsung klik simpan saja. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan transaksi penjualan, kita coba cek stoknya kembali. Nah, di bagian master data, daftar item. Di sini untuk keterangan kue brownies coklat stoknya sudah 0 karena sudah dibelikan kepada customer kita tadi di transaksi daftar penjualan kasir. Ya. Nah, bagaimana ketika ada pelanggan yang pesan dulu kepada toko kita, lalu nanti akan dibuatkan kuenya. Kalau memang ada pelanggan yang pesan dulu, itu bisa aja. Dari menu penjualan kita akan menggunakan menu pesanan penjualan yang nantinya akan ditarik ke bagian daftar penjualan itu ya. Menu pesanan penjualan ini ya, digunakan hanya untuk menu daftar penjualan saja, jadi tidak bisa digunakan ke menu daftar penjualan kasir ya teman-teman. Contoh di bagian menu pesanan penjualan nih, sebelah ini. Nah, kita bisa klik tambah aja. Di sini kita bisa panggil nama itemnya, misalkan pelanggan A itu dia pesan dulu ke kita sebanyak 2 piece dari kue brownies coklat. Nah, di sini kalau memang teman-teman ingin menambahkan pelanggan secara langsung di transaksi pembelian atau penjualan, itu bisa diklik bagian ini dan kita bisa klik tambah untuk menambahkan secara langsung ya. Saya tambahkan dari sini pelanggan A. Nah, untuk pelanggan, grup pelanggan wajib isi ya. Saya isi di general aja, untuk tipe potongan saya kosongkan aja. Kita klik simpan dan kita pilih pelanggannya. Nah, misalnya di sini untuk pelanggan A, dia memesan kue brownies coklat sebanyak 2. Lalu dia ada titip DP nih, titip DP-nya sebanyak 20.000. Misalnya dia titip DP dulu nih, sebanyak 20.000. Lalu kalau sudah, kita bisa klik simpan. Nah, pada saat proses pesanan, kita bisa berikan invoice pesanannya dari cetak di pesanan penjualan. Di sini kita bisa preview aja. Nah, ini kita bisa berikan kepada customer kita ya dengan format PDF, format Excel itu juga bisa gitu ya. Kita bisa pilih ini dan kita pilih format PDF untuk bisa kita kirim kepada pelanggan kita. Selanjutnya, ketika kita ada pesanan penjualan, kita bisa buatkan kembali item perakitan, yaitu kue brownies tadi gitu ya. Langsung di menu perakitan kita ke daftar proses perakitan. Kalau pesanan perakitan ini ketika memang kita ingin buat tapi kita tunda dulu, kita bisa input di pesanan perakitan. Kalau memang langsung ingin dibuat, bisa langsung diklik aja menu daftar proses perakitan ini ya. Kita klik daftar proses perakitan, kita klik tambah lagi dan kita pilih pelanggan A nih. Nah, pelanggan A. Selanjutnya kita panggil nama item kue brownies coklat. Tadi dia memesan 2. Nah, kita pilih jumlahnya yang sesuai dengan pesanan dari pelanggan A, yaitu 2. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian daftar proses jadi ketika memang barangnya sudah selesai dibuat. Ditambah, kita pilih pelanggan A dan kita pilih perakitannya. Nah, ini perakitan nomor 002 dan untuk perakitan dan jumlah selesai itu sudah kita selesaikan hari ini dan kita simpan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah buat dari proses perakitan, kita coba cek lagi stoknya dari master data, daftar item. Nah, di sini sudah bertambah menjadi 2 ya untuk stoknya. Selanjutnya kita ke menu penjualan
ke menu daftar penjualan ya. Jadi kalau tadi ini bedanya, untuk daftar penjualan bedanya mencetak dengan printer besar ya untuk hasil outputnya. Kalau daftar penjualan kasir ini mencetak dengan printer kecil atau stroke. Nah, menu pesanan penjualan ini hanya bisa dilakukan di menu daftar penjualan saja. Nah, kita bisa klik tambah. Kita bisa pilih pelanggan A. Untuk pesanan kita bisa pilih langsung pelanggannya dan kita pilih pesanan. Nah, kita pilih nomor pesanannya ya, PJ, yaitu pesanan jual. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita tentukan nih pembayaran menggunakan apa. Nah, sebelumnya pada customer kita, si pelanggan A ini dia DP dulu nih, DP sebanyak 20.000. Jadi yang harus dibayarkan hanya sisanya saja, yaitu 30.000 gitu ya. Misalkan langsung pembayaran tunai 30.000 dan kita simpan. Nah, untuk invoice-nya kita bisa klik cetak saja dan kita pilih nih antara faktur jual 1 dan faktur jual 2. Untuk faktur jual 1 dan faktur jual 2 ini sebenarnya sama-sama untuk ditampilkan invoice-nya. Bedanya kalau faktur jual 1 mencetak dengan full kertas A4, kalau faktur jual 2 mencetak dengan kertas setengah dari A4 ya. Nah, kalau memang kita ingin irit kertas, kita bisa menggunakan faktur jual 2 ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, kita bisa berikan kepada pelanggan dan cetak di printer besar gitu. Nah, tadi kita sudah melakukan penjualan ya, dari penjualan kasir dan daftar penjualan. Selanjutnya kita bisa mengecek nih keuntungan kotor kita. Untuk keuntungan kotor kita bisa dicek di bagian laporan, laporan jual, laporan laba jual. Nah, ini kita bisa langsung preview aja. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan transaksi kepada pelanggan A dan pelanggan umum. Nah, ini masing-masing subtotal itu adalah harga jual kita, total pokok itu adalah HPP kita atau bahan-bahan yang tadi kita inputkan. Ya, betul ya, bahan-bahan yang kita tadi kita inputkan dan kita bedakan harga jualnya. Lalu kita akan mendapatkan laba kotor kita, gitu. Nah, selanjutnya ini kan tadi prosesnya baru item perakitan ya, item perakitan dengan bahan-bahannya. Nah, kalau untuk penggunaan minyak, lalu gas dan lain-lain itu kita bisa input saja di bagian biaya. Inputnya bisa langsung di bagian menu akuntansi, kas keluar. Nah, itu ya. Di sini kalau memang belum ada akunnya, kita buat dulu aja akunnya dari daftar perkiraan. Kita pilih ke menu biaya. Nah, di sini kita masuk ke biaya umum nih untuk membuat akun biaya. Contohnya biaya gas, biaya minyak dan biaya lain-lain. Nah, sebagai contoh saya akan coba membuatkan dua akun ya. Pertama biaya minyak dan biaya gas yang kita gunakan untuk pembuatan kue. Ini kita coba buat biaya gas. Untuk kode perkiraan kita bisa isikan bebas ya, yang penting tidak lebih dari 6/2000 kalau kita ingin membuatkan biaya umum. Gitu ya, biaya gas LPG. Simpan. Selanjutnya saya buat lagi biaya minyak goreng. Baru kita simpan. Nah, di sini saya sudah membuatkan biaya minyak goreng ya. Selanjutnya saya akan tambah lagi untuk biaya gas. Nah, biaya gas itu saya buatkan akunnya 1106. Biaya gas LPG. Kita simpan. Nah, untuk biayanya sudah saya buatkan ya. Jadi ada dua contoh, biaya gas LPG dan biaya minyak goreng. Selanjutnya kita akan input di bagian kas keluar. Kita klik tambah saja. Kita pilih akun biaya minyak goreng untuk akun pertama. Selanjutnya biaya gas LPG. Nah, dari pembuatan kue tadi kita membutuhkan gas berapa dan membutuhkan minyak goreng berapa. Misalkan untuk gas itu hanya satu gas itu dikenakan harga 20.000 misalnya. Selanjutnya untuk minyak goreng membutuhkan 1 liter minyak goreng, berarti harga di pasaran itu 35 contoh ya. Untuk total ini dengan jumlah itu harus kita samakan ya. Totalnya adalah 55.000. Nah, selanjutnya kita akan pilih nih untuk pembayaran gas minyak goreng, gas LPG dan minyak goreng itu kita pakai akun apa untuk pembayarannya. Otomatis kalau kita pilih kas kecil, nanti di bagian kas kecil akan berkurang nih nilai dari kasnya yang sudah kita lakukan input kas keluar gitu ya. Selanjutnya kita bisa simpan aja. Nah, ini kalau kita sudah input kas keluar, maka kita bisa cek laba bersih kita. Sebelumnya saya menampilkan laporan laba kotor saja. Nah, kalau memang ingin mengecek laporan laba bersihnya, itu bisa dari laporan keuangan laba rugi. Nah, kita bisa cetak. Nah, ini ya, kalau dari laporan laba rugi,
kita bisa membacanya seperti ini. Pendapatan jual atau omset dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya yang nanti dikurangi biaya-biaya yang akan dikeluarkan seperti biaya gas LPG dan minyak goreng. Jadi kita mendapatkan labanya itu dari transaksi penjualan tadi Rp11.750 gitu ya. Oke, seperti itu aja untuk mengecek laporan laba bersih kita yang sudah dikurangi dari biaya-biaya yang kita keluarkan dari kas keluar. Oke, selanjutnya di sini ada menu persediaan. Nah, persediaan itu ada namanya daftar item masuk. Daftar item masuk ini kalau kita input akan menjadi 100% keuntungan yang kita terima. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada item bonus yang diberikan oleh supplier. Nah, contohnya misalnya box kemasan ya. Box kemasan itu diberikan bonus nih kepada supplier. Bonus dari supplier misalnya 5 piece. Kita bisa simpan aja dan kita bisa simpan aja dan kita cek stoknya. Master data, daftar item di sini untuk keterangan box kemasan sudah bertambah lagi, stok menjadi 100 yang sebelumnya sudah digunakan untuk pembuatan kue ya. Kalau kita cek detailnya dari kartu stok, ada keterangan PN, di sini ada item masuk sebanyak 5. Nah, stok kita sebelumnya ada 95 dan sudah ada keterangan bonus yang kita input dari item masuk itu sebanyak 5 dan stok kita ada 100 gitu. Lalu selanjutnya di bagian menu persediaan, di sini ada keterangan daftar item keluar. Daftar item keluar ini digunakan untuk apa? Misalnya kalau dari barang yang sudah kita beli kepada supplier dan tidak kita bisa retur, lalu kita ingin buangkan, maka kita bisa input dari daftar item keluar. Kenapa harus diinput? Karena nanti kalau tidak diinput, stok real dengan stok program akan menjadi tidak balance gitu ya. Kalau kita buangkan saja, lalu nanti stok dari real berkurang dan stok program tidak berkurang. Saran dari saya bisa diinput dari daftar item keluar. Kalau kita input dari daftar item keluar, maka akan jadi 100% kerugian yang kita terima. Misalnya box kemasan tadi ternyata rusak, nah, dan sudah tidak bisa digunakan sebanyak 5. Kita bisa klik simpan. Sudah, sini kita tutup lagi. Nah, selanjutnya untuk stock of name. Di sini kalau untuk stock of name kita bisa membalancekan stok antara stok real dengan stok program. Jadi berbeda dengan daftar item keluar ya. Kalau di sini ketika memang ada selisih antara stok program dengan stok real, kita bisa mensamakan kembali stoknya dari stock of name gitu. Contoh di bagian box kemasan, ternyata di bagian box kemasan tuh di stok realnya ada 96, tapi di stok program ada 95. Kita bisa sesuaikan dari stok fisiknya aja. Untuk stock of name di sini mengikuti stok realnya ya, bukan stok dari bukunya. Buku itu adalah stok dari program, fisik itu adalah stok dari realnya gitu. Misalkan di sini ternyata terselip, kita bisa isikan keterangannya terselip gitu. Kalau sudah kita simpan. Nah, ini ya untuk daftar item masuk, daftar item keluar dan stock of name itu ada masing-masing laporannya ya. Di sini kita bisa cek aja di bagian laporan persediaan, lalu ada keterangan laporan item masuk, item keluar dan stock of name. Ini contoh saja kalau kita input item masuk tadi ya. Nah, kita bisa cek aja cek apa saja nih barang-barang yang diberikan bonus atau lebih dari supplier per periode yang kita tentukan. Nah, kalau sudah di sini kalau kita input menu persediaan item masuk, item keluar, stock of name, dia akan tercatat di bagian laporan laba rugi. Nah, ini ya. Nah, di bagian laporan laba rugi, jadi keterangan pengaturan stok itu dari stock of name, item masuk itu dari item masuk tadi ya, daftar item masuk, item keluar tadi yang kita input dari daftar item keluar, gitu ya. Nah, itu tadi langkah-langkah lengkap untuk membuat operasional toko bakery teman-teman jauh lebih efisien dengan program iPOS 5. Cukup mudah diikuti bukan? Sudah siap membawa bisnis teman-teman ke level selanjutnya? Tribunal Software siap membantu. Cek link konsultasi di deskripsi untuk bertanya lebih lanjut atau langsung melakukan pemesanan. Kami juga menyediakan paket lengkap dengan perangkat dan pelatihannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.